warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Novita dengan NIM 243660006. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video pemeriksaan fisik atau hair tissue. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan kakak perawat kita yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi hingga jam 2 siang nanti. Nah, sesuai prosedur keamanan di rumah sakit, boleh tolong sebutkan nama dan alamat adek? Baik, kakak izin keluar tangannya ya, dek. Oke, dengan adek Rafa, alamat Kambang. Oke, sudah cocok. Nah, dek, bagaimana kabar adek hari ini? Baik, kasih mendengarnya. Oh ya, dek, tujuan kakak kedatangan pada pagi hari ini untuk memeriksa fisik adek, yaitu hair tutu dari kepala sampai ujung kaki ya, dek. Memerlukan waktu 15 sampai 20 menit. Apa adek bersedia? Baik. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik atau hair tutu, kita akan melakukan pemeriksaan TTV, yaitu mengukur tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hair tutu. Nah, pertama kita akan periksa wajah pasien apakah simetris atau tidak, apakah ada pembengkakan akibat penumpukan cairan atau tidak. Selanjutnya, kita beralih kepada rambut dan kulit kepala pasien, apakah ada abnormalitas atau kebotakan. Lanjut ke bagian mata, kita mengecek sklera apakah warnanya kuning atau normal, dan konjungtiva apakah pucat atau normal. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menggunakan penlek untuk mengecek refleks pupil secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, beralih ke hidung, apakah ada sekret dan deviasi septum. Lalu kita lakukan hal yang sama ke telinga, apakah ada sekret yang terlihat. Beralih ke tonsil, di sini kita akan menyuruh pasien untuk membuka mulutnya untuk mengecek apakah ada pembengkakan di area tonsil dan apakah ada kemerahan di dalam faring atau eritema. Nah, selanjutnya leher. Di sini kita akan mengecek kelenjar getah bening dengan meraba 10 titik untuk mengetahui apakah ada benjolan atau abnormalitas. 10 titik ini yaitu occipital, superior, aurikular, preaurikular, parotid, tonsilar, submental, submandibular, superficial cervical, deep cervical, posterior cervical, dan supraclavikular. Selanjutnya pemeriksaan toraks. Nah, toraks ini ada 4 pemeriksaannya: inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskulatis. Pertama, inspeksi. Nah, di sini kita akan memperhatikan bentuk dada dari si pasien. Kita akan melihat dada pasien dari kaki pasien. Nah, di sini kita akan melihat apakah simetris atau asimetris. Nah, yang kedua yaitu palpasi. Di sini kita akan mengecek sela iganya. Sela iga yang normal itu selebar 1 jari. Di sini kita juga akan sedikit menekan dada pasien agar mengetahui apakah ada nyeri tekanan pada dada pasien. Selanjutnya di palpasi ini ada juga pemeriksaan vokal fremitus. Nah, di sini kita akan mempalpasi 3 titik. 3 titik di bagian dada kanan dan 3 titik di bagian dada kiri. Kita juga akan meminta pasien untuk mengatakan 77. Tujuan pemeriksaan ini untuk memeriksa getaran dari suara pasien. Jika getaran terasa lebih kuat dari normal, dicurigai adanya suatu hal yang menambah rambatan getaran suara. Berikutnya pemeriksaan case expansion. Di sini kita akan memeriksa ekspansi atau pengembangan dada pasien. Dalam pemeriksaan ini, kita meletakkan kedua ibu jari tangan di iga ke-10 dan meminta pasien untuk menarik nafas dalam. Tujuannya yaitu untuk memperhatikan pengembangan dada dari pasien. Di pemeriksaan case expansion ini, kita juga bisa melakukan pemeriksaan puntung maksimum dari jantung. Tujuannya untuk mencoba mencari detakan puntung maksimum.
Normalnya saat dipalpasi terasa sedikit detakan. Pada keadaan abnormal, detakan terasa lebih kuat dari normalnya. Nah, selanjutnya perkusi. Di sini kita akan mengetuk sela iga pasien menggunakan jari pemeriksa. Pertama, kita mencari batas paruh hepar terlebih dahulu. Perkusi dimulai di titik ICS2 pada garis mid clavicula. Perkusi awalnya akan muncul suara sonor, nanti akan ditemukan suara dul. Biasanya ini terjadi di ICS6. Suara sonor menggambarkan suara paru-paru yang kosong dan suara dul menggambarkan hepar yang lebih padat dibandingkan paru-paru. Selanjutnya, untuk mencari batas jantung di bagian atas, kita perkusi lagi dari ICS2 dinding kiri dada pasien. Pada garis parasternal kiri dari dinding dada pasien, dari ICS2 yang awalnya sonor sampai ketemu dul. Dari ICS3, letak dari batas jantung. Terakhir, dalam perkusi ada titik-titik perkusi untuk membandingkan bagian dinding dada dari pasien sebelah kanan dan juga kiri. Yang terakhir, auskultasi. Di sini kita menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara paru dan jantung pada pasien. Pertama, auskultasi paru sama dengan titik perkusi yang sudah dilakukan tadi. Setiap titiknya kita tunggu pasien tarik nafas dan buang nafas terlebih dahulu. Selanjutnya, kita melakukan hal yang sama seperti tadi, tetapi kita meminta pasien mengatakan 77. Tujuannya untuk mendengarkan getaran suara dari pasien. Lanjut, auskultasi jantung. Nah, di sini ada 4 titik. Yang pertama, area aorta, area pulmonal, area mitral, area tricuspidal. Tujuannya untuk memperhatikan suara normal jantung. Selanjutnya, pemeriksaan fisik abdomen. Nah, di sini ada 4 pemeriksaannya. Yang pertama, inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Nah, yang pertama, inspeksi abdomen. Di sini kita melihat apakah terdapat benjolan atau tidak. Selanjutnya, auskultasi yaitu menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi bising usus. Bising usus normal berada di antara 5-32 kali per menit. Nah, selanjutnya palpasi. Di sini kita akan menekan abdomen pasien untuk memastikan apakah ada tumor atau benjolan pada abdomen pasien. Nah, selanjutnya perkusi. Di sini kita akan mengecek apakah ada suara pekakan yang diakibatkan penumpukan cairan atau tumor. Nah, selanjutnya pemeriksaan ekstremitas. Ekstremitas ini terbagi menjadi 2, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang dicek dari ekstremitas ini mulai dari range of motion, muscle stretch, hingga bagian refleksnya. Untuk pemeriksaan ekstremitas atas, kita bisa mulai dengan membandingkan ekstremitas bagian kanan maupun kiri. Nah, kita bisa lihat dari bagian lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, hingga ujung jari. Apakah ada abnormalitas atau enggak? Nah, beberapa tanda patologis yang bisa ditemukan pada bagian ujung jari atau kuku yaitu clubbing finger, spone nail, hingga liver nail. Selanjutnya, pemeriksaan pada range of motion. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana sendi dapat melakukan pergerakan dengan 2 cara yaitu aktif dan pasif. Berikut contoh pergerakannya. Fleksi, ekstensi, adduksi dan abduksi, supinasi dan pronasi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan ekstremitas bawah. Di sini kita bisa lihat yang pertama, apakah kaki kanan dan kiri ada abnormalitas atau benjolan, seperti dari tungkai bagian bawah, betis, hingga ujung jari kaki. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan range of motion-nya dalam bentuk aktif hingga pasif, mulai dari ekstensi, fleksi, dorsifleksi, plantar fleksi, inversi dan eversi, dan lain-lain.
Nah, selanjutnya kita memasuki ke muscle strength atau kekuatan otot bagian atas. Nah, menurut Medical Research Council dari Inggris menyebutkan bahwa ada 5 kategori untuk muscle strength, yaitu 0 jika tidak ada pergerakan atau kontraksi pada otot sama sekali seperti berikut. Nomor 1, terdapat kontraksi otot dengan pergerakan sedikit seperti berikut. Nomor 2, pergerakan cukup baik tetapi tidak bisa melawan arah gravitasi seperti berikut. Yang ketiga, pergerakan yang baik dan bisa melawan arah gravitasi tetapi tidak kuat tahanan seperti berikut. Yang keempat, gerakan baik dapat melawan arah dan cukup kuat tahanan seperti berikut. Yang kelima, otot berkontraksi secara normal seperti berikut. Nah, selanjutnya kita memasuki muscle strength bagian bawah, yaitu 0 jika tidak ada pergerakan atau kontraksi pada otot sama sekali, seperti berikut. Nomor 1, terdapat kontraksi otot dengan pergerakan sedikit, seperti berikut. Nomor 2, pergerakan cukup baik tetapi tidak bisa melawan arah gravitasi seperti berikut. Nomor 3, pergerakan yang baik dan bisa melawan arah gravitasi tetapi tidak kuat tahanan seperti berikut. Nomor 4, gerakan baik dapat melawan arah dan cukup kuat tahanan seperti berikut. Nomor 5, otot berkontraksi secara normal seperti berikut. Nah, selanjutnya refleks. Refleks adalah respon yang terjadi secara otomatis tanpa usaha sadar atau involuntar. Refleks ini terbagi menjadi 2, yaitu fisiologis dan patologis. Selanjutnya, kita memasuki refleks fisiologis. Nah, yang pertama, refleks biceps sebagai berikut. Kedua, refleks triceps sebagai berikut. Ketiga, refleks patella sebagai berikut. Keempat, refleks Achilles sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita memasuki refleks patologis. Nah, yang pertama, refleks Babinski, refleks Cedok, refleks Oppenheim, refleks Gordon, refleks Savart.